mulai nih. Iya, mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bu Nurul Fuada, STMSI, selaku dosen akuntansi keuangan Unjuk 1, dan teman-teman sekalian yang telah menghadiri forum perkuliahan pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktunya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul transaksi persediaan antar perusahaan, yang mana anggotanya yaitu yang pertama, saya sendiri Farhan Zulfikar Bugra selaku moderator, dan ada pemateri yaitu yang pertama ada Nur Amelia Agus Mulyadi, dan yang kedua ada Mutmainah, dan yang ketiga ada Dian Janti. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja memberikan kepada pemateri pertama untuk memaparkan hasil materinya kepada Saudari Dian Janti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, tinjauan umum transaksi persediaan. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer lain. Semua pendapatan dan beban dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, dan semua keuntungan atau kerugian yang dicatat atas transfer harus ditangguhkan sampai barang yang ditransfer dijual ke non-afiliasi. Transfer biaya perolehan. Pada saat penjualan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, maka tidak diperlukan penyesuaian atas jumlah persediaan dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode, karena jumlahnya tercatat persediaan untuk afiliasi pembelian sama dengan biaya untuk mentransfer dan entitas konsolidasian. Pada saat penjualan juga, persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Hal ini tujuannya untuk menghindari kedua ayat tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah seharusnya. Selanjutnya, transfer keuntungan dan kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai macam pendekatan yang berbeda dalam menerapkan harga transfer yang berbeda. Pada saat penjualan antar perusahaan termaksud keuntungan atau kerugian, ayat jurnal dieliminasi untuk konsolidasi dalam periode transfer harus disesuaikan dengan akun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi, penjualan dan beban pokok penjualan, pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan yang terjual yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Laporan posisi keuangan, keuntungan atau kerugian atas penjualan antar perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Selanjutnya, pengaruh jenis sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem kontrol persediaan perfektual atau periodik untuk melacak persediaan dan harga pokok penjualan. Karena sebagian perusahaan menggunakan sistem perfektual, dan diskusi ini kita berfokus pada prosedur konsolidasi yang digunakan sehubungan dengan sistem perfektual. Penjualan downstream atas persediaan. Penjualan downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Jika penjualan dilakukan dengan harga sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada masalah dalam laporan konsolidasi. Tetapi jika penjualan dilakukan dengan harga berbeda atau lebih tinggi dari harga perolehan, maka laporan keuangan harus disesuaikan dengan jurnal eliminasi, karena perusahaan induk dan anak tetap satu kesatuan sehingga transaksi di antaranya tidak boleh diakui jika ada keuntungan. Selanjutnya, penjualan upstream atas persediaan. Penjualan upstream adalah penjualan yang dilakukan oleh anak perusahaan ke induk perusahaan, akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor anak perusahaan. Akan tetapi,
tidak mempengaruhi laba operasi induk seperti barang dagang dijual kembali pada entitas lain. Pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut direalisasi dari penjualan kepada entitas luar. Pendapatan dari penjualan ke perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sebagai barang tersebut dijual karena dari entitas yang konsolidasikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, tadi adalah hasil pemaparan dari Jen Janti. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya, yaitu Nur Amalia Agus Mulyadi. Untuk Nur Amalia, waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih. Baik, saya akan membahas terkait dengan contoh soal downstream. Di sini ada soalnya, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar nilai bukunya, yaitu 240 juta. Dan nilai wajar kepentingan non-pengendali PT Anak pada tanggal yang sama dengan nilai 60 juta. Di sini diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Maret, PT Induk membeli persediaan seharga 7 juta dan menjualnya kembali pada 1 April 2011 seharga 10 juta. Di mana di sini terjadi dua jenis situasi yang terjadi. Yang pertama, PT Anak menjual persediaan ke non-afiliasi pada periode yang sama tanggal 5 November. Dan untuk situasi kedua, PT Anak menjual persediaan ke non-afiliasi pada periode selanjutnya yaitu 2 Januari 2012 seharga 15 juta. Baik, sebelum kita masuk ke penjualan afiliasi pada periode yang sama pada jenis situasi ini, nah kita terlebih dahulu akan membuat catatan jurnal pada saat tanggal 1 Maret dan 1 April. Maka jurnalnya untuk PT Induk saat kita melakukan pembelian persediaan pada 1 Maret, di mana persediaan pada kas senilai 7 juta. Nah, untuk selanjutnya di soal tadi mengatakan bahwa PT Induk menjual persediaan ke PT Anak, maka jurnalnya yaitu kas pada penjualan senilai 10 juta. Dan untuk biaya persediaan, jurnalnya beban pokok penjualan pada penjualan senilai 7 juta. Nah, gimana jurnalnya untuk PT Anak yang tadi membeli persediaan dari PT Induk? Nah, di sini saat pembelian dari PT Induk, jurnalnya 1 April 2011, persediaan pada kas senilai 10 juta. Lanjut, kita bahas terkait dengan situasi pertama, yaitu penjualan ke non-afiliasi pada periode yang sama. Di sini diilustrasikan bahwa pada tanggal 5 November 2011, PT Anak menjual persediaannya kepada PT non-afiliasi seharga 15 juta. Nah, untuk mempermudah teman-teman sekalian, silahkan lihat ilustrasi yang saya tampilkan. Lanjut. Di sini kita tahap pertama setelah lihat ilustrasi pada kondisi pertama, di sini ada pencatatan jurnalnya di mana PT Anak menjual persediaan sebagai jurnal di bawah ini. Untuk pencatatan pertama, penjualan persediaan ke PT non-afiliasi pada tanggal 5 November 2011, kas pada penjualan senilai 15 juta. Adapun jurnal untuk biaya persediaan yang dijual ke PT non-afiliasi pada tanggal 5 November 2011 yaitu beban pokok penjualan pada penjualan sebesar 10 juta. Nah, untuk melihat kondisi pada soal yang tadi, di sini bisa kita review laporan terkait dengan penjualan ke non-afiliasi pada periode yang sama. Di sini laporannya dipisah-pisah antara PT Induk dan PT Anak. Pertama, PT Induk melakukan penjualan di sini 10 juta dan beban pokok penjualan 7 juta. Nah, pasti kalian bertanya, dari mana itu 7 juta? Untuk beban pokok penjualan ini, tadi disebutkan bahwa dulu barang yang kita beli harganya seberapa. PT Induk beli barang persediaan itu berapa harganya. Maka beban pokok penjualan didapat 7 juta.
Nah, untuk penjualan dikurang beban pokok penjualan 10 juta dikurang 7 juta, maka didapatlah laba kotor untuk PT Induk sebesar 3 juta. Sekarang kita beralih ke PT Anak. PT Anak tadi disebutkan bahwa PT Anak menjual pada tanggal 5 November sebesar 15 juta ke non-afiliasi, maka penjualannya dicatat 15 juta. Adapun beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Di mana di sini 10 juta karena PT Anak tadi membeli persediaan dari PT Induk seharga 10 juta, maka beban pokok penjualannya sebesar 10 juta. Nah, beban penjualan dikurang beban pokok penjualan, maka didapatlah laba kotor untuk PT Anak sebesar 5 juta. Nah, untuk selanjutnya total belum direalisasi. Antara penjualan PT Induk dan PT Anak di sini 10 juta ditambah 15 juta didapat 25 juta. Dan untuk beban pokok penjualan antara PT Induk dan PT Anak didapat 17 juta. Nah, 25 juta ini dikurang dengan 17 juta, didapatlah laba kotor belum direalisasi sebesar 8 juta. Nah, untuk total konsolidasi, di sini kita dapat untuk penjualan total konsolidasi 15 juta. Pasti timbul pertanyaan dari teman-teman sekalian bahwa dari 15 juta ini dari mana? 15 juta ini didapat pada saat PT Anak melakukan penjualan ke PT non-afiliasi. Memang tadi terjadi transaksi antara PT Induk dan PT Anak, namun penjualan ini seolah-olah tidak akan terjadi karena dalam gabungan atau terafiliasi antara PT Induk dan PT Anak. Baru kita akui sebagai penjualan saat PT Anak menjual persediaan keluar pihak ketiga, yaitu non-afiliasi, maka didapatlah 15 juta. Dan untuk beban pokok penjualan 7 juta. Untuk ini pasti kalian bertanya lagi dari mana ini 7 juta. Nah, 7 juta ini didapat dari beban pokok penjualan PT Induk. Di mana PT Induk kan tadi membeli persediaan sebesar 7 juta. Maka kita di sini lakukan 70 juta karena kalau misalnya kita kasih masuk kalau tidak ada 7 juta ini, otomatis 10 juta ini juga tidak ada. Maka di sini 7 juta. Penjualan dikurang dengan beban pokok penjualan 15 juta dikurang 7 juta, maka didapatlah laba kotor konsolidasi sebesar 8 juta. Di sini bisa dilihat mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan. Jurnalnya yaitu penjualan 10 juta didebat pada beban pokok penjualan di kredit 10 juta. Mengapa di sini eliminasinya 10 juta? Di sini karena di sini 25 juta dikurangi dengan 10 juta, maka didapatlah 15 juta. Dan begitupun beban pokok penjualan. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini lanjutan dari soal pertama. Selama tahun 2011, PT Anak melaporkan laba operasi terpisah sebesar 140 juta. Saham biasa 200 juta dan saldo laba 100 juta. Adapun laba bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen 30 juta. Kita diminta untuk buat jurnal dengan metode ekuitas dasar dan dibutuhkan kertas kerja konsolidasi. Di sini, adapun ayat jurnal untuk metode ekuitas dasar dari 2011, yaitu pertama, pencatatan untuk dividen dari PT Anak, yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta. 24 juta ini didapat dari dividen dikali dengan 80%, maka didapatlah 24 juta. Selanjutnya, pencatatan untuk dividen pendapatan. Di sini, jurnalnya investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta. 40 juta ini didapat dari laba bersih dikali 80%, yaitu 50 juta kali 80%, didapatlah 40 juta. Selanjutnya, setelah itu kita buat ayat jurnal eliminasi pada tahun 2011. Yang pertama, ayat jurnal untuk eliminasi pendapatan dari anak perusahaan, yaitu pendapatan dari anak perusahaan didebet 40 juta
pada dividen diumumkan sebesar 24 juta di kredit, investasi pada saham anak 16 juta di kredit. Nah, di sini kita lanjut untuk eliminasi pendapatan untuk kepentingan non-pengendali. Jurnalnya yaitu pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 10 juta di debit, pada dividen diumumkan 6 juta di kredit, dan kepentingan non-pengendali 4 juta di bagian kredit. Nah, kalian pasti bertanya, 10 juta ini dari mana? Didapat dari 50 juta dikali dengan 20%. Begitupun dengan dividen yang diumumkan, tadi kan dividennya 30 juta. Nah, 30 juta dikali dengan 20%, maka didapatlah 6 juta. Nah, 10 juta dikurang 6 juta, maka didapatlah kepentingan non-pengendali sebesar 4 juta. Lanjut untuk eliminasi saldo investasi awal. Saham biasa PT Anak 200 juta di debit, saldo laba 1 Januari 100 juta di debit pada investasi pada saham anak sebesar 240 juta. Dan kepentingan non-pengendali sebesar 60 juta. Di sini saya tidak usah jelaskan karena di sini ada pada soal. Kita tinggal kasih masuk untuk mengeliminasi pada tahun 2011. Sekarang kita eliminasi penjualan downstream. Penjualan downstream jurnalnya yaitu penjualan di debit 10 juta, pada beban pokok penjualan di kredit 7 juta, dan persediaan 3 juta. Nah, setelah kita melakukan jurnal eliminasi, kita diminta untuk buat jurnal konsolidasian. Nah, tadi di sini kan jurnal eliminasinya sudah kita dapat. Nah, kita tinggal kasih masuk ke jurnal eliminasi. Sesuaikan akun-akun yang ada pada jurnal eliminasi ini dan pada neraca ini. Nah, setelah dikasih masuk jurnal eliminasi yang ada pada tadi saya jurnalkan, maka di sini bisa kita lihat penjualan sebesar 400 juta dan penjualan PT Anak 200 juta. Posisinya ini 400 juta dan 200 juta di kredit, maka dikuranglah 10 juta debit, maka didapatlah 90 juta. Begitupun selanjutnya, silahkan sesuaikan atau jumlah sesuai dengan saldo akun yang ada. Maka didapatlah saldo laba per 31 Desember sebesar 417 juta. Nah, tadi kan di sini ada laporan laba rugi dan neraca. Di sini dua kita konsolidasi, yaitu di sini tadi pertama saya jelaskan terkait dengan laporan laba rugi, dan di sini ada kas. Silahkan kasih masuk jurnal eliminasi yang ada pada di sini tadi. Nah, setelah itu jurnal eliminasi, maka didapatlah review laporan antara PT Induk dan PT Anak pada tanggal 31 Desember. Di mana jurnalnya di sini, PT Induk melakukan penjualan sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan 7 juta, maka dapatlah 3 juta laba kotor. Nah, mengapa di sini PT Anak 0, saldonya 0? Karena PT Anak belum melakukan penjualan dan menyimpan persediaan tersebut untuk dijual pada tahun 2012. Maka didapatlah total belum direalisasi sebesar 10 juta untuk penjualan, beban pokok penjualan sebesar 7 juta. 10 juta dikurang 7 juta, maka didapatlah laba kotor belum direalisasi sebesar 3 juta. Nah, mengapa di sini jumlahnya 0? Karena saya tadi sudah jelaskan bahwa transaksi yang terjadi antara PT Induk dan PT Anak seolah-olah tidak terjadi karena ini perusahaan terafiliasi atau bergabung. Nah, jurnal eliminasi yang diperlukan untuk konsolidasi per 31 Desember. Di sini kan 10 juta. Nah, bagaimana 10 juta ini kita eliminasi menjadi saldo 0? Maka jurnalnya di sini penjualan di debit sebesar 10 juta, pada biaya pokok penjualan 7 juta dan persediaan 3 juta.
Lanjut ke laba bersih konsolidasi 2011. Nah, laba operasi terpisah PT Induk kita ketahui tadi 140 juta. Dikurang dengan laba antar perusahaan yang belum direalisasi dari penjualan downstream 3 juta, maka didapatlah laba direalisasi terpisah PT Induk sebesar 137 juta. 137 juta ditambah dengan laba bersih dari PT Anak sebesar 50 juta, maka didapatlah laba bersih konsolidasian sebesar 187 juta. Nah, adapun laba kepentingan non pengendali 50% dikali dengan 0,20 atau 20%, maka didapat 10 juta. 187 juta dikurang dengan 10 juta, maka didapatlah laba kepentingan non pengendali tahun 2011 sebesar 177 juta. Lanjut ke situasi kedua, di mana situasi kedua penjualan ke non-afiliasi pada periode selanjutnya. Di sini soalnya diasumsikan jika pada tanggal 2 Januari 2012 PT Anak menjual ke PT non-afiliasi seharga 15 juta. Berikut ilustrasi transaksi yang terjadi pada penjualan non-afiliasi pada periode selanjutnya. Nah, untuk penyelesaiannya sama tadi dengan penyelesaiannya antara periode berikutnya. Pencatatan jurnalnya kita harus melakukan penjurnalan eliminasi. Nah, sebelum masuk ke jurnal eliminasi, adapun ayat jurnal metode ekuitas tahun 2011, yang pertama mencatat dividen dari PT Anak. Jurnalnya, kas pada investasi saham PT Anak 32 juta. 32 juta didapat dari 40 juta dikali 80%. Untuk pencatatan dividen pendapatan, jurnalnya investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari PT Anak sebesar 60 juta. Nah, kita masuk ke ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2012. Pertama, eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Ayat jurnalnya, pendapatan dari anak perusahaan 60 juta di debit, pada dividen diumumkan 32 juta di kredit dan investasi pada saham anak 28 juta. Dan yang kedua, kita mengeliminasi untuk kepentingan non-pengendali. Pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 15 juta di debit, pada dividen yang diumumkan sebesar 8 juta dan kepentingan non-pengendali 7 juta di kredit. Eliminasi yang ketiga yaitu eliminasi saldo investasi awal. Saham biasa PT Anak debit 200 juta, saldo laba 1 Januari 120 juta di debit, pada investasi saham Anak 256 juta di kredit dan kepentingan non-pengendali 64 juta di kredit. Selanjutnya kita mengeliminasi keuntungan persediaan awal. Ayat jurnalnya yaitu saldo laba 1 Januari 3 juta di debit dan pada beban pokok penjualan di kredit 3 juta. Di sini kita saldo laba 1 Januari didapat 30 juta karena di sini saya sudah jelaskan pada persediaan yang terjual 2 Januari 2012 berdasarkan hasil analisisnya. Di sini PT Induk tidak terjadi transaksi, hanya PT Anak yang melakukan transaksi persediaan ke PT non-afiliasi. Maka didapatlah saldo laba per 1 Januari 3 juta pada beban pokok penjualan 3 juta di kredit. Nah, sekarang kita buat ayat jurnal eliminasinya. Nah, di sini kan sudah tertera laporan laba rugi yang pertama dan laporan neraca untuk yang kedua. Sebenarnya ini antara laporan laba rugi dan neraca baku tanggung, tapi halaman tidak muat, makanya saya pisah. Nah, hasil jurnal eliminasi tahun 2012 kita kasih masuk di laporan neraca untuk eliminasi. Nah, silahkan setelah itu kita buat konsolidasiannya. Bagaimana caranya? Tadi caranya sama dengan cara pertama. Di sini di mana kita jumlah antara PT Induk dan PT Anak dikurang dengan konsolidasiannya. Begitu.
maka didapatlah saldo laba 31 Desember sebesar 580 juta. Dan pada neraca didapat 2.491 juta. Begitupun bagian kredit. Selanjutnya saya berikan, masih ada laba bersih konsolidasian untuk tahun 2012 saya bahas. Laporan operasi terpisah PT Induk untuk tahun 2012 sebesar 160 juta, dikurang dengan laba antar perusahaan yang belum direalisasi dari penjualan downstream 3 juta. 160 juta ditambah dengan 3 juta, maka didapatlah laba direalisasi terpisah dari PT Induk sebesar 163 juta. Laba bersih dari PT Anak sebesar 75 juta. 163 juta ditambah dengan 75 juta didapatlah laba bersih konsolidasian sebesar 238 juta. 238 juta dikurangi dengan laba kepentingan non-pengendali yaitu 15 juta, maka didapatlah laba kepentingan non-pengendali tahun 2012 sebesar 223 juta. Selanjutnya saya lempar kepada moderator. Saudari Amel, sebelum lanjut, Amel, tolong terima teman-teman yang lain. Sangat banyak yang baik. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya yaitu Mutmainah akan melanjutkan materi dari kelompok kami untuk Mutmainah. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang contoh soal upstream. Sebelum kita masuk pada contoh soal upstream, di sini kita ada ilustrasi penjualan upstream. Di sini teman-teman bisa melihat ilustrasinya dalam bentuk tabel ini. Bisa kalian baca sampai pada kepentingan non-pengendali di akhir, kemudian kreditnya. Terus kemudian lanjut saya akan menjelaskan contoh soal upstream. PT Induk memiliki 80% saham biasa PT Anak. Diasumsikan pada 1 Maret 2011 PT Anak membeli persediaan seharga 7 juta dan menjualnya ke PT Induk seharga 10 juta pada 1 April 2011. Dua jenis situasi dapat terjadi, yaitu yang pertama, PT Induk menjual persediaan pesan afiliasi pada periode yang sama pada tanggal 5 November 2011 seharga 15 juta. Kemudian situasi yang kedua, yaitu PT Induk menjual persediaan non-afiliasi pada periode selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2012 seharga 15 juta. Sebelum kita menjelaskan tentang dua situasi ini, kita akan masuk pada jurnal untuk PT Anak, yaitu jurnal untuk pencatatan pada PT Anak saat pembelian persediaan pada tanggal 1 Maret 2010, persediaan pada kas sebanyak 7 juta. Kemudian ayat jurnal untuk PT Anak saat penjualan persediaan ke PT Induk pada tanggal 1 April 2011, yaitu kas pada penjualan sebanyak 10 juta. Kemudian ayat jurnal untuk beban pokok penjualan saat dijual ke PT Induk pada tanggal 1 April 2011, beban pokok penjualan pada penjualan sebanyak 7 juta. Kemudian kita masuk pada jurnal untuk PT Induk. Ayat jurnal untuk PT Induk saat pembelian dari PT Anak pada tanggal 1 April 2011, persediaan pada kas sebanyak 10 juta. Kemudian kita masuk pada ayat jurnal menggunakan metode ekuitas dasar 2011, yaitu ayat jurnal mencatat dividen dari PT Anak, kas pada investasi pada saham PT Anak sebanyak 24 juta. Kenapa bisa didapat 24 juta? Karena 30 juta dikali 80%. Kemudian mencatat dividen pendapatan investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebanyak 40 juta. Dan 40 juta ini didapat dari 50 juta dikali 80%.
Kemudian kita masuk pada ayat jurnal eliminasi konsolidasi per 31 Desember 2011, yaitu pendapatan dari anak perusahaan. Ayat jurnal eliminasi yang pertama yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebanyak 40 juta, kemudian dividen diumumkan sebanyak 24 juta, dan investasi pada saham anak sebanyak 16 juta. Kemudian ayat jurnal eliminasi yang kedua, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali, pendapatan untuk KNP sebanyak 9.400.000, kemudian dividen diumumkan pada kredit sebanyak 6 juta, kemudian kepentingan non-pengendali pada kredit sebanyak 3.400.000. Kemudian untuk ayat jurnal eliminasi yang ketiga, saldo investasi awal, yaitu saham biasa PT Anak sebanyak 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, pada investasi pada saham PT Anak sebanyak 240 juta, kepentingan non-pengendali sebanyak 60 juta. Kemudian ayat jurnal eliminasi yang keempat yaitu penjualan downstream. Penjualan pada debit sebanyak 10 juta, pada beban pokok penjualan sebanyak 7 juta, kemudian persediaan sebanyak 3 juta pada kredit. Kemudian di sini ada kertas kerja konsolidasian, yaitu penjelasan pada pos penjualan PT Induk sebanyak 400 juta, kemudian PT Anas 200 juta pada debit. Di sini kita bisa jumlahkan sampai seterusnya, kemudian mendapat saldo laba per 31 Desember sebanyak 417.600.000. Kemudian di sini lanjutan dari kertas sebelumnya. Di sini juga kita bisa lihat dan jumlahkan sampai seterusnya. Kemudian saya akan menjelaskan laba bersih konsolidasian 2011, yaitu laba operasi terpisah PT Induk pada kredit sebanyak 140 juta, kemudian laba bersih PT Anak pada debit 50 juta, dikurangi laba antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan upstream sebanyak 3 juta, kemudian didapatlah laba direalisasi PT Anak sebanyak 47 juta. Kemudian laba bersih konsolidasi 2011 sebanyak 180 juta, dikurang laba kepentingan non-pengendali sebanyak 9.400.000, kemudian didapatlah laba kepentingan pengendali sebanyak 177.600.000. Di sini kita melihat contoh soal yang di atas, yang dua situasi tadi. Yang ini adalah situasi pertama pada saat PT Induk menjual persediaan non afiliasi pada periode selanjutnya tanggal 2 Januari 2012 seharga 15 juta. Di sini persediaan baru terjual 2 Januari hasil analisis transaksi per 31 Desember 2012. Di sini kita bisa lihat penjualan untuk PT Induk 0 karena PT Induk belum melakukan penjualan. Di sini hanya PT Anak yang melakukan penjualan, yaitu sebesar 15 juta, kemudian beban pokok penjualan sebesar 10 juta, kemudian didapatlah laba kotor sebanyak 5 juta. Kemudian total belum direalisasi penjualan sebanyak 15 juta, beban pokok penjualan 10 juta, laba kotor 5 juta. Dan untuk total konsolidasi penjualan sebanyak 15 juta, beban pokok penjualan sebanyak 7 juta, dan laba kotor sebanyak 8 juta. Kemudian jurnal eliminasi yang diperlukan untuk konsolidasi per 31 Desember 2012, yaitu saldo laba awal pada biaya pokok penjualan sebanyak 3 juta. Kemudian mencatat ayat jurnal menggunakan metode ekuitas. Ayat jurnal mencatat dividen dari PT Anak
yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak sebanyak 32 juta. Kemudian ayat jurnal mencatat dividen pendapatan investasi pada saham PT Anak 60 juta, pada pendapatan dari anak perusahaan sebanyak 60 juta. Kemudian ayat jurnal untuk pendapatan dari anak perusahaan, pendapatan dari anak perusahaan sebanyak 60 juta pada debit, pada dividen diumumkan sebanyak 32 juta, dan investasi pada saham anak sebanyak 28 juta. Kemudian ayat jurnal untuk pendapatan untuk kepentingan non-pengendali, pendapatan untuk KNP sebanyak 15 juta 600 pada debit, pada dividen diumumkan sebanyak 8 juta, dan kepentingan non-pengendali sebanyak 7 juta 600. Kemudian ayat jurnal saldo investasi awal, saham biasa PT Anak sebanyak 200 juta, saldo laba 1 Januari sebanyak 120 juta, pada investasi pada saham PT Anak sebanyak 256 juta, dan kepentingan non-pengendali sebanyak 64 juta. Kemudian ayat jurnal keuntungan persediaan saldo awal per 1 Januari sebanyak 2.400.000, kepentingan non-pengendali sebanyak 600.000, pada beban pokok penjualan sebanyak 300.000. Di sini kita bisa melihat pada tabel ini kos penjualan untuk PT Induk sebanyak 450 juta, untuk PT Anak yaitu sebanyak 300 juta. Di sini kita bisa lihat untuk sampai penjumlahan pada seterusnya sampai saldo laba per 31 Desember itu didapat sebanyak 580 juta. Kemudian saya beralih ke laba operasi terpisah PT Induk. Laba operasi terpisah PT Induk sebanyak 160 juta. Kemudian laba bersih PT Anak sebanyak 75 juta, dikurangi laba antar perusahaan belum direalisasi sebanyak 3 juta. Laba antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan upstream sebanyak 3 juta. Kemudian didapatlah laba direalisasi PT Anak sebanyak 78 juta. Kemudian laba bersih konsolidasi 2011 sebanyak 238 juta. Dikurangi laba kepentingan non-pengendali sebanyak 15.600.000, didapatlah laba kepentingan pengendali sebanyak 220.400.000. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baik, tadi adalah hasil pemaparan materi dari Mas Panina. Berikutnya, kita akan beralih ke sesi tanya jawab, yang mana saya persilakan kepada setiap perwakilan dari setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan ataupun menyanggah hasil kerja kelompok kami. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok kami? Dari setiap kelompok, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Sekali lagi, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok kami? Saya persilakan. Tidak ada itu kayaknya. Kalau tidak ada, baik, saya akan ambil kesimpulan dari hasil presentasi kami. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Secara konseptual, eliminasi transfer antar persediaan antar perusahaan yang berrelasi tidak berbeda dengan eliminasi jenis transaksi antar perusahaan lain. Namun, proses pencatatan
untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer yang lain. Penjualan downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Jika penjualan dilakukan dengan harga sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada masalah dalam pengaturan konsolidasi oleh anak perusahaan, harga pokok penjualan dan laba kotor anak perusahaan. Baik, tadi adalah hasil pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah banyak kata-kata yang kurang berkenan atau baik, saya menjalankan.